Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian sesat pikir. Istilah yang mewakili pengertian sesat pikir ini berasal dari bahasa Latin, yaitu kata fallacia yang berarti kekeliruan penalaran yang disebabkan oleh pengambilan kesimpulan yang tidak sahih. Kata ini diserap ke dalam bahasa Indonesia yang menjadi kata falsifikasi yang berarti kekeliruan. Istilah lain yang berarti kekeliruan adalah sofisme, yaitu pemikiran yang menyesatkan karena tampaknya ia benar tapi sebenarnya tidak. Pengertian kekeliruan dapat diterapkan pada aksi akal budi yang tidak sah, karena kekeliruan itu disebabkan oleh tidak dipatuhinya hukum-hukum atau aturan-aturan pemikiran. Menurut KKBI, kata sofisme berarti alasan atau argumen palsu yang dimaksudkan untuk menipu atau memperdayakan orang lain. Memperdaya orang lain, ucapan yang mulu-mulu tetapi hampa. Menurut Imam Al-Ghazali, sofisme terjadi karena sebagian orang menolak ide bawaan penganut realisme, dan sebagian yang lain menolak hasil amatan indera atau penganut idealisme. Mereka yang menolak ide bawaan al-awwaliyat mengalami kerancuan berpikir karena terlalu banyak kebimbangan dalam penalaran, sementara mereka yang menolak hasil amatan indera atau al-hisiyat menghadapi persoalan tumpang tindihnya. Sementara mereka yang menolak hasil amatan indera al-hisiyat menghadapi persoalan tumpang tindihnya dalil yang tidak mampu diurai. Berikut macam-macam sesat pikir. Sesat pikir dapat terjadi karena kekeliruan dalam penggunaan bahasa, kesalahan formal yang terkait dengan prosedur penyimpulan, dan kesalahan material yang berkaitan dengan isi proposisi. Ketiga macam sesat pikir ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sesat pikir karena bahasa. Sesat pikir karena bahasa diakibatkan oleh kekeliruan dalam penempatan makna term. Imam Al-Ghazali mengingatkan tak jarang kekeliruan terjadi karena kekaburan term univok dan term analogis. Masing-masing term ini mencakup lebih dari satu makna dan semuanya merupakan makna yang sah. Dari itu dituntut pemahaman terkait pergeseran makna dalam metafora atau musta'arah, pemindahan kata atau manqulah, dan analogis musytarakah. Dan yang kedua ada sesat fikir formal. Sesat fikir formal terjadi karena pelanggaran terhadap bentuk form solisme sebagaimana figura al-syak dan modus al-durub yang dijelaskan pada bab 8. Kekeliruan juga bisa terjadi karena tak memenuhi ketentuan term dan premis, sehingga silogisme tidak bisa menghasilkan konklusi yang sah. Dan yang sesat pikir material. Sesat pikir material ialah sesat pikir yang terjadi bukan karena bahasa atau bentuk penalaran yang tidak sahih, melainkan yang terjadi pada materi atau isi penalaran itu sendiri. Sesat pikir material bisa saja terjadi karena mencampur aduk hal yang kebetulan dengan yang sebenarnya, memutlakkan sesuatu yang relatif, atau sengaja menghindar dari pokok persoalan. Ignoratio elenchi. Berikut relevansinya dengan kajian hukum.
Sebagaimana dijelaskan pada awal bab, kegiatan penalaran hukum dapat didorong kuat dari Al-Quran, bahkan diminta tanggung jawab akhirat. Dari itu, bagi seorang muslim, penalaran bukan hanya rutinitas dalam profesi hukum, bahkan ibadah. Dengan menyadarinya sebagai ibadah, maka logika penalaran hukum harus dihayati dan diterapkan dalam perilaku profesi hukum. Sekian tentang sesat fikir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.